Oke, ini Tunggu ya. nggak ada yang ngegoyangin ya. Ini jatuh sendiri ini. Oke, terusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali, keren. Ketemu lagi bersama kita di channel Tri Aji Kuncoro Jati. Salah. Tri Aji KJ Official. Bersama kita trio K. Kang Aji. Woi, Lagi apa ini ritual? apa itu ritual? Ya. Ngantuk. Ngalanyap sudah. Kalau ngantuk mulai nih. Udah. Kenapa? Kang Jun ngantuk? Ya, Kalau ngantuk obatnya apa? Obatnya Cikopi obat tunduk, kopi beak tunduk deh. Oke. Berarti jadian lagi. Bersama kita trio K. Kang Aji. Kang Boy Bob. Kang Boy Bob. Boy Bean, Boy. Bobby Mr. Bean. Kebun bin mah kebun binatang dong. Di episode ke-19 Senang, ini ya. Kedua. Kang Boy tetap menjadi narasumber akan menceritakan tentang kisah apa? Mistis. Ini kisah yang dialami kisah nyata. Kisah nyata mistis. Mistis lagi kembali ke mistis dong. Mistis Kisah nyata tapi ini mah Kisah nyata, kisah mistis. Kisah nyata yang dialami Kisnyat berarti. kisah. Kisah nyata. nyata. Oke, kira kisah Nyatu. Oh, salah. Parah. Oke, langsung aja lah Baraya. Soalnya Nanti liti. ya, soalnya Baraya udah tahu nih narasumbernya siapa, jadi ceritanya akan bagaimana. Ya. Jadi silakan langsung Boy. Langsung. Jadi kisahnya begini. Ya begitu, sudah selesai. Tuh, ya. Benar kan? Benar kan? Iya. Benar kan? Siap. Siap. Silakan. Jadi ini saya mau mengisahkan kisah nyata dialami satu keluarga teman saya. Di daerahnya dibilangin nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Di rumahnya dulu sih yang tahu saya, satu saya dulu di kota Cimahi. Kota Cimahi. Oke. Kisah nyata ini berawal dari pertamanya ingin Tukang ngetek-tek. so Berawal dari tukang ngetek-tek. so crazy. Oh enggak ya? Tukang ngetek-tek lewat. Bukan itu. Bukan ya. Yang BBT itu. Iya. Lanjut. Oh, dari kisah mistis sudah. Saya nyatanya dari seorang satu keluarga yang diganggu oleh makhluk gaib itu lama banget tuh diganggu. Pokoknya mah edan-edanan diganggunya itu asli kisah. Ini asli ya. Oh iya. Ya, memang ada ini sih ceritanya, memang pasti ada yang pernah ngomong seperti ini. Jadi kisahnya dimulai dari seorang bapaknya kayaknya. Bapaknya itu bersekutu dengan setan, jin apa setan. Bapaknya itu bersekutu dengan setan tanpa diketahui oleh keluarganya sendiri gitu. Dia tuh kayaknya mungkin yang saya tahu kan pernah ngobrol dan berbincang dengan keluarganya, kata ibunya soal kekayaan. Dulu jadi bapaknya pernah mencari ilmu gitu, seperti ingin kayak pesugihan lagi. Oh iya. Seperti pesugihan lagi. Gak tahu dicarinya gak tahu ke Cianjur ya. Gak tahu ya, lupa lagi saya. Itunya tempatnya di mana ya. Cuman dia menjanjikan dia dengan bersekutu dengan jin itu sudah ada perjanjian. Perjanjian gak di atas materai, enggak, ini perjanjian asli. Oke. Memang ada perjanjian jin. Woi, kalem. Oke, Kalem. santai Baraya. Oke. Santai. Enggak apa-apa, terusin aja, terusin. Ya. Serangan ini Ya. serangan, oke. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Tunggu ya. nggak ada yang ngegoyangin ya. Ini jatuh sendiri ini. Udah lah. Oke, terusin. Apa-apa. Nah, terusin. Jadi kisahnya lupa lagi. Kan agak ini dulu Kaget ya. Udah apa ini? Kaget ya. Serangan ninja. Oke, terusin. Nah, terusin bismillah dulu. Belum berdoa dulu kayaknya bismillah. Siap. Dari ritual lu tadi. Enggak sih. Yang apa-apa di akhir Enggak apa-apa ya di akhir aja. Iya. Jadi kisahnya seorang bapak itu pergi ke
yang hebat, spiritual hebat. Sakti orang Dukun berarti orang Oke, sakti ya. dukun berarti. Dia ingin mempunyai kekayaan lah yang lebih, kayaknya dia membutuhkan uang untuk bisa membahagiakan mungkin ya, membahagiakan keluarga. Enggak tahu sih juga membahagiakan keluarga. Nah, cuma tidak diketahui oleh keluarganya sendiri. Nah, setelah berbulan-bulan kemudian sudah oleh si setannya sudah di iblis itu sudah dicemponin bahasa Indonesia Apa? dicemponin teh apa di bahasa Indonesia Sudah dikasih teh ke jin. Nah, kamu udah Iya. itu teh Aduh, lupa jadi. dicemponin, jadi ente teh Cemponan udah itu dicemponin Dikabulkan. Dikabulkan. pinter Sama kadang-kadang bodoh orang kan. Dia Dia sudah dikabulkan oleh persetujuan dengan jinnya, perjanjiannya. Dengan dukunnya. Cuman si bapaknya itu mengingkari perjanjian yang dijanjikan sebelumnya, bahwa perjanjiannya yang dijanjikan sebelumnya si setan jin iblis itu meminta tumbal siapa? Siapa? Anaknya sendiri. Tahu nggak? Oke. Cir. Ini benar, kisahnya benar, ini nyata. Anaknya sendiri dijadikan tumbal. Dan setelah belum ada yang tahu, setelah yang ada tahu si bapaknya memang perjanjiannya ingin tadinya mau. Cuman kesini memikirkan mungkin kasihan mungkin kan nurani. Si nurani bapak nggak mungkin menumbalkan bapaknya. Anaknya. Anaknya menumbalkan anaknya sendiri. Nah, lain waktu terus berlalu, siang pagi melewati, mulailah gangguan di rumahnya seperti suara-suara aneh dalam rumah. Pertamanya sih suara gangguan lah, biasa lah, lewat gitu, suara-suara jin gitu, suara-suara setan. Nah, terus lama-lama kemudian malah masuk ke anaknya. Si jinnya memasuki anaknya. Si jin, iya, si setan itu yang perjanjian itu mengganggu terus anaknya hampir setiap hari kesurupan. Harus didoain sama ustadz gitu. Terus didoain lagi, balik lagi. Itu belum tahu keluarganya bahwa ada apa. Dan ternyata suatu hari si bapaknya mengaku bahwa pernah perjanjian. Pas ditanya sama ustadz sih, udah ngobrol gitu banyak, soalnya itu kesurupan terus sih. Anak cewek anak ubun gitu. Kasihan saya juga. Terus cuman mau apa lagi? Terus ya didoain sama ustadz gitu, cuman sudah ya disuruh jujur. Ustadz, si bapaknya baru mulai bilang jujur sendiri bahwa dia pernah bersekutu dengan jin dan perjanjiannya menumbalkan anaknya sendiri. Jadi si jin itu memasuki terus, mengganggu terus anaknya. Nah, didoain pun ada perjanjiannya harus ada ayam cemani, oke. Ayam cemani itu terus perjanjiannya harus di daerahnya. Cemani. Oh, oke, salah. Anjir ngomongnya. Salah kan nggak tahu, cemani. Nggak tahu aku asli, nggak tahu. Kacau ini. Terus ya udah Camanik. lanjut. Nah, yang ayam buat biasa ya buat. Iya, camanik. Perjanjiannya gitu. Lanjut, kamu Terus ayam lupa lagi dulu. soalnya. Udah gitu udah didoain pun sama ustadz juga, tetap saja itu susah, nggak bisa. Jadi mesti harus ada yang meninggal. Tumbal kan, perjanjian tumbal bahaya itu, jangan dicontoh lah. Itu bahaya itu, meskipun memang sebentar kayak. Terus? Dan setelah itu si bapaknya pun meminta ke si setannya itu, meminta jangan anaknya, meminta yang lain, dan tetap si gangguan itu terus menerus sampai menyerang sampai ada seorang ustadz pun susah, masih udah bisa keluar lagi, dan sesudah itu saya mulai jarang lagi ke sana maksudnya. Karena ya udah lama nggak ketemu, udah lama banget. Jadi itu kisahnya sih belum ada kontak lagi saya, cuman itu ceritanya begitu Kang Ji. Jadi belum ada apakah sudah beres, bagaimana keadaannya belum tahu gitu. Ini ada yang saya mau tanyakan nih. Iya. Jadi setelah bapaknya bersekutu dengan jin, ya
dalam artian pesugihan gitu ya. Berarti maksud. Kan itu mengincarnya kekayaan, harta. Oh ya, harta. Kondisi ekonominya sudah melunjak. Oh, melunjak itu. Jadi kaya. Ya, jadi nggak kaya banget, cuman lancar lah. Usaha. Oh iya, usaha gitu, kayak keluarga lancar gitu. Ya dari sisi ekonomi lah lancar Ya, gitu. lancar gitu. Iya. Nah, susah lagi. itu kan si dari pihak sananya ya mungkin dari jin gitu ya. Itu kan meminta tumbal. Oh iya, itu benar. Tumbalnya anaknya. Iya, Jadi- memintanya anaknya sih. Kan itu diingkari oleh bapaknya. Oleh bapaknya, betul. Betul kan? Betul. Karena sudah diingkari, terus si jinnya menyerang ke anaknya. Jadi ya mengganggu terus ke anaknya sampai perjanjiannya pengen sampai terus Ada aja yang mati. mati. Ada yang mati satu. Pertanyaan saya, itu si anaknya itu ditumbalkannya dengan cara seperti apa? Oh, maksudnya dengan cara ditumbalkannya dengan cara seperti dimasukin sih. Dimasukin gimana? Maksudnya gimana? Ya kan mungkin meminta tumbal nyawa kan? Oh iya, betul. Ya. Oh, cara mau ditumbalkannya, Ah, dimatikannya. Ya gimana caranya? Caranya ingin di di daerah sana tuh ingin dimasukin ya meninggal ya masukan terus lari keluar gitu. Bunuh diri jadinya kesannya. Iya, kesannya bunuh diri padahal itu dirasuki oleh jin Nah, gitu. jadi cara tumbalnya gitu, bukan dibunuh gitu. Jadi, Berarti Kang Boy itu belum tahu sekarang sisi Nah, sisi keadaannya. ekonomi sekarang belum tahu. sama keadaannya semoga aja sudah beres. Terakhir Kang Boy ke sana sisi ekonominya masih bagus. Udah enggak. Udah enggak. Udah agak sedih kan, soalnya ibunya nangis. Soalnya kan itu terus diganggu. Berarti kekayaannya udah nggak ada lah gitu. Ya, soalnya kan sudah jujur si bapaknya sudah jujur ke keluarganya, sudah ngobrol, jadi dilepas semua. Perjanjian itu udah hilang berarti. Tapi Cuman sekarang gangguannya masih ada. gangguannya tetap ke anaknya itu, pengen anaknya itu satu, cewek itu. Oh gitu. Itu bagaimana ya Kang Haji, mungkin bisa. Kang Jon, Oh, Kang Jon. langsung ke Kang Jon. Oh maaf, Ya, Kang Jon. Kang Jon menerawang. Mungkin dari sisi Kang Jon, dari sisi Islam tidak gimana? Kenapa jadi Kang Jon? Oh, jadi- salah ya? Oh, Anda jadi menyerong gitu. Menyerong. Nggak ada kerjaan aja. Oh, Biar nggak ngantuk. Wah, jelas Mungkin. lah hal seperti itu bahaya nggak? sesuatu yang sangat dilarang, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ya untuk apa gitu mencari kekayaan dengan cara seperti itu gitu. Lebih baik ya kalau harus milih kan lebih pilih mana gitu, hidup dengan keterbatasan namun penuh dengan keberkahan daripada hidup dengan kekayaan namun penuh dengan kekufuran gitu kan. Untuk apa gitu kan, itu kan tujuan utama harta, padahal kan harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Benar. Keren itu. Itu harus dipikirkan gitu ya. Iya, betul. Maksudnya ya jelas itu dalam agama Islam gitu ya, walaupun saya bukan seorang ustadz ya, saya ini seorang biasa gitu. Manusia. Tapi ya sedikitnya pas ada ilmu agama gitu ya, saya belajar ya jelas lah hal seperti itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah gitu ya. Apalagi ini sampai harus ada keluarga gitu kan ya, Yang keluarga yang ditumbalkan. mengorbankan keluarga kan, nggak menceksuna mah tapi rage menang duit sebaraha gitu, keluarga jadi perbana gitu. Ya nggak dengan apa Setimpal. uang ya, ini kan nggak sangat tidak setimpal lah. Lalu apa langkah yang Nyawa. harus dilakukan, yaitu si bapak itu harus Gimana ya? tobat-tobatnya itu. Biar Tobat si anaknya biar nggak diganggu lagi, gimana kan sudah perjanjian Ya, itu atas harus ingkar. mendekatkan diri kepada Allah Oh, gitu kan. biar dibantu Banyak oleh Allah ya. sholat, baca Al-Qur'an gitu kan, itu kan Bisa. ya ruqyah itu kan bisa juga dilakukan dengan Oh, sendiri iya. gitu, banyak baca Al-Qur'an gitu kan, surat-surat ruqyah kan ada itu ya. Jadi bisa menghancurkan jin dalam tubuh si cewek itu, bisa ya, mungkin ya. intinya mah kita berikhtiar Oke. kepada Allah. Yang menghancurkan, bukan menghancurkan, yang menjauhkannya itu kembali lagi kepada Kepada Allah. Yang Allah. penting kita ikhtiarnya mendekatkan diri kepada Allah itu ya. Jelas itu ya, si bapak itu harus benar-benar tobat sesungguhnya, Sudah tobat sebenar-benarnya. itu. mempersekutukan berarti. Ya jelas mempersekutukan lah, dari awal melakukan itu pun berarti kan sudah tidak percaya. Saya ingin kaya tapi kayaknya kan Mungkin ingin membahagiakan minta keluarga. kepada Allah kan, bukan Mungkin. berdoa kepada Allah. Ya itu salah Nah, kan. tetap Kalau salah itu. ada bahasa ingin membahagiakan keluarga ya
membahagiakan keluarga bukan secara seperti itu kan. Dengan baik juga Bisa ya. mengajak anak main layangan pun itu sudah Oh, memberikan dengan senyum, kebahagiaan ya. gitu kan, dengan senyum kan itu sudah kebahagiaan. Sholat berjamaah bersama gitu kan, Oke. baca tadarus bersama itu kan sesuatu ya untuk mendapat kebahagiaan itu tidak harus dengan materi gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya, tidak harus dengan materi saja gitu kan membahagiakan keluarga itu gitu kan. Karena kan Oke. mindsetnya orang itu kadang kebanyakan membahagiakan itu harus dengan materi, padahal kan tidak Iya. gitu kan, dengan hal-hal yang baik gitu kan, itu kan bahkan berkumpul di waktu senggang gitu kan sudah jadi kebahagiaan gitu Iya. kan. Jadi bapak ini ya temannya Bobby itu kan itu ya sudah jelas-jelas salah lah, untuk apa gitu kan. Nah sedangkan kayaknya tuh segimana gitu kan, dia kaya di dunia tapi nantinya akhirnya kan kalau alam miskin di akhirat itu kan, sengsara di akhirat itu kan siapa yang mau gitu kan. Kasihan kan istri anaknya keseret gitu kan Ya betul. dengan hal-hal seperti itu, apalagi anak jadi sering kerasukan gitu. Ya mungkin ya Bobby kan sudah tidak tahu gitu ya perkembangannya Kabarnya, gimana sekarang. Ya mudah-mudahan kita ya berdoa sudah bapak itu sudah kembali kepada jalan yang benar, Allah tuntun gitu ya, sudah dijauhkan dengan hal-hal seperti itu, dan jin yang sering merasuki anaknya pun sudah tidak mengganggu lagi gitu. Iya, Ya, itu betul sekali. Jadi gini nih Kang Juan, ini ada pertanyaan ya buat mungkin ada baraya-baraya yang mengalami hal serupa atau teman-temannya gitu, dan saya akan menanyakan tentang itu kan pesugihan itu sudah apa ya disebutnya mempersekutukan Allah. Itu kan udah waduh hukumannya udah Dosa besar itu. dosa besar Dosa gitu. besar. Apakah masih ada kesempatan untuk tobat gitu? Untuk tobat, untuk berubah kembali menjadi jalan yang benar gitu, jalan yang lurus gitu. Ya jelas kalau apa namanya Allah itu selalu memberikan maaf kepada hambanya gitu ya, seberat apapun dosanya. Yang penting kan setelah kita tahu sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah, segeralah langsung bertobat dan bertobat dengan sesungguh-sungguhnya, mulai mendekatkan diri kepada Allah. Selagi kita masih diberi kesehatan, diberi umur gitu ya, langsung mendekatkan diri, insya Allah diterima atau tidak, yang penting bagaimana upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertobat kepada Allah. Urusannya nanti setelahnya itu urusan Allah. Apakah yang tentunya pasti itu kan akan menjadi apa kebeberatan, bukan kebeberatan apa ya kalau bahasa Indonesia ini, jadi beban ya, beban kita nanti saat di hari penghisaban nanti kan di akhirat nanti itu ya tentu pasti akan jadi beban. Tapi yang penting setelah kita menyadari, secepatnya kita saat itu pula kita bertobat kepada Allah. Urusan diterima tobatnya atau tidak itu kan kembali lagi kepada Allah. Yang penting kita ada upaya sudah ikhtiar gitu, berdoa kepada Allah agar setelah kejadian itu kita benar-benar dituntun oleh Allah ke jalan yang benar gitu kan. Ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Jadi ya pasti kalau Allah selalu membukakan pintu maafnya gitu untuk hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah tidak memaafkan Ya. kan Allah Maha Pengampun. Iya, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang penting kitanya harus benar-benar gitu. Jangan hanya apa? Jangan tobat yang gombal gitu. Jangan hanya gombal hanya berdoa tapi akhirnya melakukan yang jelas itu kan salah lagi gitu kan. Udah kalau tahu salah tobat dengan sesungguhnya. Ya, jangan mengulangi gitu. Ya. Gimana Kang Boy, ada terusan lagi? Ya, yang saya tahu saya belum ada kabar lagi. Semoga aja sudah beres ya. Saya cuma ya begitu sih ceritanya. Lah ya. Ceritanya. Insyaallah. Ya, jadi baraya ada mungkin gitu kan di sana ada baraya yang mengalami hal serupa atau tetangga maupun keluarga atau diri sendiri ataupun teman atau siapapun ya sebelum terlambat kan Juan ya. Kita belum terlambat, segera bertobat. Tobatlah gitu ya. Dan Allah itu Maha Pengampun, Pengasih, Penyayang. lagi Maha Penyayang gitu, dan tidak akan mungkin Sang Pencipta tidak mengampuni dosa hambanya. Seperti itu. Menarik ceritanya. Ngeri juga soalnya ya. Soalnya perjanjian bisa meninggalkan keluarga itu ya. Jadi orang meninggalkan satu keluarga gitu ya. Betul. Jangan dicontoh lah gitu ya. Mengorbankannya dan Ya, jangan dicontoh lah, apalagi sampai mengorbankan anak sendiri gitu. Oh iya. Orang tua siapa yang tega gitu seperti itu gitu kan. Kayaknya kan bukan jadi kebahagiaan, Iya. yang dapat gitu kan, kesengsaraan jadi. Itu gelap ya kayaknya. Kegelapan sih uang itu gimana? Ya sudah
sudah tertutup lah gitu Iya, ya. Jadi tertutup. mengejar dunia aja gitu. oke. Padahal kan kekayaan itu bukan dari materi aja kan itu. Jadi saya juga Makanya kita perlu mendekatkan diri Iya, kepada Allah terus. tuh agar terhindar dari godaan-godaan yang seperti itu Hal-hal gitu, seperti hal-hal itu. seperti Terus itu gitu. meningkatkan keimanan gitu Betul. kan, ketakwaan itu. Insya Allah Allah selalu melindungi gitu hamba-hambanya yang taat dan takwa kepada Allah gitu. Amin. Ya semoga untuk temennya Kang Boy di sana ya yang berada di kota Cimahi ya mudah-mudahan masalahnya sudah beres dan kembali lagi ke jalan yang benar gitu kan. Insya Allah. Insya Allah. amin insyaallah. Sampai sini ya? Udah beres? Ya segitu. Segitu Kang Jun, Segitu ada saja tambahan? saya ceritanya, Cukup, semoga segitu aja. ini menjadi Semoga manfaat juga. bisa jadi hikmah Ya, gitu. Ada hikmah betul. yang bisa Amin. diambil dipetik gitu kan oleh para baraya sekalian. Nah untuk episode 19 ini sampai sini ceritanya ya kita saling mendoakan untuk siapapun di sana Ya. yang terbaik dan insya Allah lah jangan sampai mendekatkan diri ke hal-hal yang seperti Semoga itu gitu. kita selalu dijauhkan ya, lah ya. seperti Jauh. seperti itu. Selalu dijauhkan ya. Berarti semoga ada yang selalu mengingatkan juga di sana. Ya, oh, betul. Kan Betul. lebih penting kan? Hidup itu simbiosis Mutualisme gitu. Jadi kalau kita pun ada salah kata, salah ucap bisa Maaf, diingatkan ya. di Mohon maaf kolom juga. komen Kolom gitu komen. seperti itu dan Maaf kita meskipun tidak sengaja atau disengaja bercanda atau tidak gitu. sengaja suka bercanda ya mohon dimaafkan kan untuk episode 19 ini sampai di sini Sampai di sini. dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.